Itu kalau yang aku riset baru ada di 11 negara. Sedangkan Petronas itu ada di lebih dari 100 negara di dunia, teman-teman. Jadi bayangkan, mereka cuma mendominasi 50% di pasar domestik. Treatment pemerintah Malaysia terhadap Petronas itu totally different treatmentnya pemerintah Indonesia kepada Pertamina. Harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter mulai Julai depan. Inilah sebab kenapa Anwar Ibrahim sanggup memberi perhatian kepada hubungan dengan negara yang ramai orang pun tak tahu lokasinya di peta. Petronas Чарегали өктөкүн армянлар ише чагырыя. Petronas Чарегалы приглашает на работу квалифицированных специалистов. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Apakah benar akan terjadi nih, geng, bahwasannya Pertamina akan diganti oleh Petronas? Kenapa demikian, Bang, kok diganti? Ya iyalah, Petronas udah terkenal dari seluruh dunia, geng. Cabangnya banyak di dunia ini, geng. Termasuk itu gas, itu minyak, itu hari tenaga terbesar nomor 2 di dunia. Itu kerjasama dengan Petronas, geng. Kalau Petronas bisa masuk ke Indonesia lagi, wah, gimana enaknya rakyat Indonesia, geng. Namun apalah daya ya, geng, ya. Pemerintah kita ataupun pengelola Pertamina tak akan tinggal diam pasal ini, geng. Pasal akan membungkamnya untuk mengadakan konten kreator yang membawa narasi yang tidak betul kepada negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Negara Malaysia sekarang sedang happy, geng, sedang senang, geng. Kenapa? Karena pelabur-pelabur itu kepada Petronas itu masuk, geng. Sedangkan kita gigit jari, geng, karena harga minyak masih mahal di Indonesia, geng. Ya Allah ya Rabbi, Ikinya baru terasa, geng, beli minyak semalam ya, geng. Ya, beli minyak, ya Allah, mahalnya kayak gitu ya, gengnya. Berbeda jauh kalau beli minyak di Malaysia, memang sangatlah enak kayak gitu ya, gengnya. Meskipun murah, namun kualitas itu tidak main-main minyak Malaysia, geng. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Jom kita simak beberapa video yang akan Ikinya reaction untuk kalian semua. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji jangan kado. Oke, kita sama dulu videonya. Let's go. Mereka lebih banyak untuk kerjasama di luar untuk mencari sumber minyak atau sumber gas gitu. Tapi eksistensi mereka di luar itu kalau yang aku riset baru ada di 11 negara. Sedangkan Petronas itu ada di lebih dari 100 negara di dunia, teman-teman. Jadi bayangkan, mereka cuma mendominasi 50% di pasar domestik, tapi pasar internasional mereka itu jauh lebih besar. Dan karena itu ekspor, jadi nggak harus disubsidi, keuntungannya lebih besar dari sana. Nah, mungkin ini jadi salah satu yang bisa dilakukan juga gitu oleh Pertamina. Jadi buka aja persaingan ya, biarkanlah Shell dan BP secara bebas untuk bisa impor minyak mereka sendiri, biarkan mereka ikut membantu, ikut memberikan produk-produk yang baik untuk konsumen. Dan coba deh, mungkin Pertamina bisa juga mengikuti jejak Petronas untuk fokus juga nih ekspansi ekspor keluar yang sudah terbukti keuntungannya memang 4 kali lipat lebih besar dibandingin Pertamina. Pemerintah itu bayarnya kompensasi dan subsidi ke pemerintah itu seringkali pakai yen begitu. Yen apa? Yen ono duite gitu. Kenapa ya Pertamina kok selalu tertinggal dibandingkan Petronas? Itu kan sering ada pertanyaan seperti itu. Salah satu jawabannya, treatment pemerintah Malaysia terhadap Petronas itu totally different treatmentnya pemerintah Indonesia kepada Pertamina. Pertamina ini cukup unik. Mereka per year itu perputarannya atau revenue-nya itu antara 1.200 sampai 1.500 triliun. Sebagian besar itu dari hilir. Hilir itu kayak jualan BBM, jualan oli, jualan LPG. Itu 80% revenue-nya ada di sana. Nah, mereka ada segmen hulu. Segmen hulu itu produksi minyak dan gas, Mbak, di hulu. Itu cuma 20%. Tapi keuntungannya 85% itu dari hulu. Yang cuma revenue 20% tadi. Berarti bisa dibayangkan, berarti yang jualan BBM, jualan LPG itu bebannya luar biasa di mereka. Nah, salah satunya tadi pemerintah minta untuk ditanggung dulu ya, nanti dikompensasi begitu. Seringkali saya sampaikan ke teman-teman, pemerintah itu bayarnya kompensasi dan subsidi ke pemerintah itu seringkali pakai yen begitu. Yen apa? Yen ono duite gitu.
Harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter mulai Julai depan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada satu majlis di Bintulu, Sarawak pada Ahad 21 Jun. Dengan penurunan harga ini akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard seperti dilaksanakan melalui program Budi Madani RON 95 atau Budi 95. Pertamanya, diesel harganya diturunkan, yang harga diesel daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter. Dan ini bermula Julai. Kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel. Kalau ditanya mengapa MyCard, kerana keterisan dan penyeludupan itu terlalu tinggi. Sementara itu, Kementerian Kewangan melalui kenyataan media memaklumkan melalui pembaharuan ini, rakyat Malaysia akan menikmati harga yang sama dan cara yang sama di seluruh negara, termasuk di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Subsidi diesel katanya akan disalurkan terus kepada rakyat Malaysia melalui pengesahan MyCard, manakala bukan warga negara dan pihak yang tidak layak perlu membeli diesel pada harga tanpa subsidi. Kalau saya tanya, negara manakah yang mempunyai antara simpanan gas asli terbesar di dunia? Mungkin ramai akan jawab Arab Saudi, Qatar atau UAE. Tapi sebenarnya ada satu negara yang jarang disebut rakyat Malaysia. Namanya Turkmenistan. Dan inilah sebab kenapa Anwar Ibrahim sanggup memberi perhatian kepada hubungan dengan negara yang ramai orang pun tak tahu lokasinya di peta. Turkmenistan terletak di Asia Tengah, di antara Iran, Afghanistan, Uzbekistan dan Kazakhstan. Dari segi ekonomi, negara ini bukanlah kuasa besar dunia. Jumlah penduduknya pun hanya sekitar 7 juta orang. Jadi kenapa Malaysia berminat? Jawapannya ialah gas asli. Turkmenistan mempunyai antara rizab gas asli terbesar di dunia. Dalam dunia hari ini, tenaga bukan sekadar sumber ekonomi. Ia adalah aset strategik. Negara yang menguasai sumber tenaga mempunyai pengaruh besar terhadap perdagangan, industri dan pembangunan masa depan. Sebab itu, Petronas sudah berada di Turkmenistan sejak tahun 1996. Selama hampir 3 dekad, syarikat kebanggaan Malaysia itu membangunkan projek minyak dan gas bernilai berbilion dolar di sana. Jadi, apabila Anwar Ibrahim mengukuhkan hubungan dengan Turkmenistan, ia bukan tentang membantu negara lain. Ia tentang menjaga kepentingan Malaysia sendiri. Selain sumber gas yang besar, kedudukan Turkmenistan juga sangat strategik. Negara itu berada di tengah-tengah Asia Tengah, laluan yang menghubungkan China, Rusia, Timur Tengah dan Eropah. Membina hubungan baik di rantau ini memberi Malaysia akses kepada peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama baharu yang mungkin tidak wujud di rantau lain. Dalam bahasa mudah, Turkmenistan mungkin bukan pasaran terbesar untuk Malaysia, tetapi ia adalah pintu masuk kepada kawasan yang kaya dengan sumber tenaga dan mempunyai nilai geopolitik yang semakin penting. Malaysia bukan mengejar saiz ekonomi Turkmenistan. Malaysia sedang menjaga akses kepada sumber tenaga dunia, melindungi kepentingan Petronas dan memperkukuhkan kedudukan negara di rantau yang bakal menjadi semakin penting pada masa depan. Petronas Чариgali öktü hünermenleri işe çağırıyor. Petronas Чариgali приглашает на работу квалифицированных специалистов. Neftgaz Pudo'nun halkara dereceli iri kampanyalarının biri olan Petronas Чариgali, Qıyınlıq obasında yerleşen defgasında yataklan felcerlisi oyuncu zahmet çekecek tecrübeli hünermenleri işe çağırıyor. Rugi sih Pertamina tidak bisa mencontoh Petronas. Dan rugi juga sih bila Indonesia menghalau Petronas keluar daripada Indonesia dulu, geng. Sekarang sudah menyesal ya, geng, ya, karena Petronas makin berjaya dan makin berkembang di negara-negara yang penghasil minyak, geng. Tahniah buat rakyat Indonesia, rakyat Indonesia enggak sih, rakyat Indonesia. Sekarang si gelimpangan, geng. BBM naik, harga Pertamax naik ya, geng, ya. Aduh, kasihanlah rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Rabbi. Sabar, sabar, jangan marah, sabar. Selo, sabar.
Nggak usah marah-marah, nggak usah marah-marah, tetap santai, tetap sabar kayak gitu ya. Jangan marah-marah dong. Relax saja kayak gitu ya, geng. Tenang, kita dengerin pemerintahan kita ngomong apa, dengerin udah. Meskipun ngomongannya tong kosong kayak gitu ya. Pergi ke sini ditolak. Pergi ke sana kerja sama, nggak tahu kerja sama apa. Ikut Buff of Friend, apa untungnya? Itu, duh. Dimusuhin oleh Rusia dan anuin dengan ikut Board of Brave, gabung sama Israel, Amerika. Apa untungnya bagi Indonesia? Malah kita impor masih sana mahal. Tarif ditarikin, dinaikin sama Donald Trump. Gak ada, gak usah terlalu menjilat kepada antek-antek asing gitu ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian suka dengan video-video ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.